الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa azanallahu iyyakum. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kaji kitab tafsir sampai pada bagian tafsir surah Al-Masad. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Tidaklah berguna dari Abu Lahab hartanya dan yang ia usahakan. Ibnu Abbas rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan wa ma kasab, yakni waladahu. Wa ma kasab maksudnya adalah anaknya. Enggak berguna hartanya dan anaknya. Waruya an Aisyah Mujahid wa Atha wal Hasan wa Ibn Sirin mithlahu wa dzakara an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma da'a qaumahu ilal iman, tatkala Nabi alaihi salatu wasalam mengajak kaumnya beriman. Qala Abu Lahab, berkata Abu Lahab, in kana ma yaqulu ibnu akhi haqqan fa inni aftadi nafsi yaumal qiyamah minal adzabil alim. Ini kata-kata Abu Lahab ketika mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah at-tauhid. Kata Abu Lahab, jika perkataan keponakanku ini benar, maka sesungguhnya aku akan menebus diriku nanti pada hari kiamat dari siksaan yang menyakitkan dengan hartaku dan anakku. Yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, memberikan jawaban perkataan Abu Lahab yang menyatakan diri kalau
memang perkataan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar, aku akan menebus diriku nanti pada hari kiamat dari siksa yang menyakitkan dengan hartaku dan anakku. Allah jawab, ma'alna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak berguna darinya hartanya dan anaknya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, sayasla narun dzatal lahab. Ia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Dikatakan dzatal lahab memiliki api yang menyala-nyala. Wa syararin wa ikhraqin syadid, dan juga memiliki bunga api dan pembakaran yang amat sangat. Ini neraka yang akan dimasuki oleh Abu Lahab. Demikian juga dimasuki oleh seluruh orang kafir, seluruh orang yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ajaran-ajarannya, maka akan masuk di dalam neraka yang apinya menyala-nyala, yang memiliki bunga api dan pembakarannya amat sangat. Tidak hanya Abu Lahab saja, akan tetapi orang yang memiliki perbuatan-perbuatan, sikap-sikap semisal Abu Lahab hingga hari kiamat. Wa imra'atuhu, dan juga istrinya akan masuk di neraka yang apinya menyala-nyala, yang ada bunga apinya dan amat sangat membakar. Istrinya Abu Lahab, hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah azanallahu iyyakum. Abu Lahab permusuhannya amat kuat sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah menjadi nabi dan rasul, benar-benar dimusuhi oleh Abu Lahab. Karena apa yang diajarkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyelisih agama yang dilakukan oleh Abu Lahab. Orang itu bisa memiliki rasa cinta terhadap ketampanan wajahnya, budi pekertinya, akhlak dan adabnya. Secara umum manusia itu memiliki rasa suka disebabkan sifat-sifat yang dimiliki. Namun kalau hubungannya dengan keyakinan, semua sifat-sifat baik yang ada pada diri seseorang, kalau memang keyakinannya itu berbeda, tentu yang seperti itu menggeser rasa cinta berbalik menjadi rasa benci. Yang asal mulanya membela menjadi memusuhi. Yang asal mulanya taat menjadi bermaksiat. Ini ketika keyakinan berbeda. Makanya di dalam agama Islam ini kita diperintahkan
untuk bersatu di atas keyakinan yang sama, bersatu di atas akidah yang sama, dan itu bisa diwujudkan dengan berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah taala firmankan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah, dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan Islam. Orang yang benar-benar memegang Islam dengan benar, tentu orang tersebut merujuk agamanya kepada Alkitab dan Sunnah. Dengan begitu akan terjadi persatuan. Dan Allah Subhanahu wa taala larang wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah yang Allah taala berikan kepada kalian. Idz kuntum a'da'a, ketika dulu kalian itu bermusuhan, suku Khazraj dan juga suku Aus. Dulunya itu bermusuhan sebelum datangnya dakwah at-tauhid yang menyatukan mereka. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kalian bersaudara dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan persatuan hakiki. Orang berkumpul belum tentu bersatu hatinya, tetapi kalau rujukannya sama dengan pemahaman yang sudah diarahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka itu akan bersatu padu, tolong menolong, bantu bantu, cinta itu ada di dalam hati. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, al-mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yu'minuna billah. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ini Abu Lahab menjadi benci, memusuhi kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendakwahkan agamanya, sedangkan agama yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam itu menyelisihi agama yang dimiliki oleh Abu Lahab. Akhirnya Abu Lahab itu memusuhi. Karena permusuhannya yang begitu kuat, setiap kali Nabi alaihi salatu wassalam mendakwahkan Islam kemudian dientai, mendakwahkan Islam kepada kabilah ini dientai, kepada kabilah ini juga digitukan, maka terancam masuk di neraka yang apinya menyala-nyala. Demikian juga istrinya, peran istrinya apa? Peran istrinya sebagaimana disebutkan, kanat zaujatuhu min sadati nisa'i Quraisyin. Ada istrinya Abu Lahab adalah
termasuk bagian pimpinan-pimpinan wanita Quraisy, termasuk pembesar-pembesar wanita Quraisy. Wa ya Ummu Jamil, dia itu kunyahnya adalah Ummu Jamil. Wasmuha Arwa bintu Harbi bani Umayyah. Namanya Ummu Jamil itu adalah Arwa, putri Harb bin Umayyah, putrinya Harb bin Umayyah. Wa ya ukhtu Abi Sufyan, dan dia itu adalah saudarinya Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Kalau Abu Sufyan di awal dakwah Islam tidak mau masuk Islam, hingga terjadi peperangan masih ada di pihak orang-orang musyrikin. Itu Abu Sufyan. Walaupun di dalam hati sudah memiliki keyakinan kuat tentang kebenaran ajaran yang didakwahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, masih bertahan di atas kekafiran. Itu Abu Sufyan. Sesudah terjadi perang Uhud, Abu Sufyan itu mengadakan perjalanan. Sudah terjadi perang Uhud, itu mengadakan perjalanan menuju ke Syam, perjalanan menuju ke Syam. Kemudian diundanglah oleh Raja Romawi pada saat itu, karena Raja Romawi itu sudah mendapatkan surat dari Nabi alaihi salatu wasallam, isinya adalah ajakan untuk masuk di dalam agama Islam, agama yang dibawa oleh Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu minta kejelasan dari Abu Sufyan. Abu Sufyan itu diundang, itu dimintai kejelasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ciri-cirinya seperti apa. Semuanya disampaikan oleh Abu Sufyan, dan Raja Romawi itu membenarkan seluruh ciri-ciri yang disampaikan oleh Abu Sufyan bahwa itu adalah Nabi yang terakhir. Bahkan dia menyatakan diri akan mengikuti ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memiliki ketakutan karena nantinya akan menguasai apa yang dikuasai oleh Raja Romawi. Padahal pada saat itu Nabi alaihi salatu wasallam masih memiliki kekuatan yang amat sangat kecil sekali. Tapi kenyataannya itu sangat ditakuti oleh Raja Romawi. Sesudah itu, ini hubungannya dengan Abu Sufyan. Singkat cerita, Abu Sufyan sudah ada keyakinan di dalam hati bahwa apa yang diajarkan oleh Ar-Rasul Muhammad SAW itu benar adanya. Namun belum masuk dalam Islam. Masuk di dalam agama Islam itu ketika sudah terjadi Fathu Mekah, pembebasan Mekah dari kekuasaan orang-orang musyrikin. Jadi itu sudah di akhir-akhir, di akhir-akhir kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Sufyan. Ya, jadi pada awalnya memusuhi Nabi alaihi salatu wasallam. Demikian juga saudarinya yang dia itu menjadi istrinya Abu Lahab. Wa kanat auna li zawjiha ala kufrihi wa juhudihi wa inadihi.
Dan istrinya Abu Lahab, Ummu Jamil, Arwah, selalu membantu suaminya, membantu Abu Lahab di atas kekafirannya, penolakannya, dan juga permusuhannya terhadap Ar-Rasul Muhammad SAW. Ini istri Abu Lahab. Kadang-kadang di situ suami istri berbeda, namun kadang juga sama. Kalau Abu Lahab sama istrinya itu sama. Adapun Fir'aun sama istrinya beda. Fir'aun kafir, istrinya mukminah. Kalau Abu Lahab ini, Abu Lahab kafir, istrinya juga kafir, sampai mati pun juga kafir. Maka kedua-duanya dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk di dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Kedua-duanya, adapun Fir'aun itu diancam, dimasukkan di dalam neraka. Akan tetapi istrinya disediakan rumah di surga. Allah Subhanahu wa taala muliakan istri Fir'aun karena keimanannya. Maka dari itu hendaknya masing-masing di antara kita berusaha untuk menjadi orang yang beriman, karena masing-masing itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban sendiri-sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walihada takunu yaumal qiyamati aunan alaihi fi azabihi fi nari jahannam. Maka karena ini jadilah istri Abu Lahab membantu nanti pada hari kiamat memberikan siksaan kepada Abu Lahab di neraka jahanam. Dia disiksa di neraka, namun dia pun juga ikut membantu siksaan terhadap suaminya di neraka jahanam. Walidha qala ta'ala, dan karena ini Allah Ta'ala berfirman, hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Istri Abu Lahab itu pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut. Maksudnya adalah tahmilu al-hataba fatulqi ala zawjiha liyazdada ala ma huwa fihi. Ini nanti pada hari kiamat. Ini nanti pada hari kiamat. Ketika berada di neraka, membawa kayu bakar, kemudian dilemparkan kepada suaminya Abu Lahab untuk menambah beratnya siksaan yang ditimpakan kepada Abu Lahab. Wahya muhayyatun lidzalik musta'iddatun lahu. Dalam keadaan istrinya itu memang benar-benar bersiap-siap untuk melakukan hal itu buat Abu Lahab. Ketika di dunianya perannya itu adalah membantu mempersiapkan diri buat Abu Lahab di dalam memusuhi Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biji dia hablum mim masad, di lehernya itu ada tali dari sabut. Qala Mujahid wa Urwah mim masadin nar, dari tali dari sabut neraka. Wa an Mujahid wa Ikrimah wal Hasan wa Qatadah wa Thawri wa Sudi hammalatal khatab
kanat tamshi bin namimah, adalah dia itu berjalan dengan mengadu domba. Bahkan Ibnu Jarir dan Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala itu memilih penafsiran hammalatal khatab, ketika di dunianya dia itu berjalan dengan mengadu domba. Berjalan dengan mengadu domba, menjauhkan manusia dari Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu berusaha menjauhkan manusia dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Lahab. Dan ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir adalah penafsiran yang sahih. Ada penafsiran yang lain yang disitu disebutkan oleh Ibnu Zaid, kanat tadau asyauka fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan begitu. Dia itu meletakkan duri di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Jarir juga menceritakan kana ta'iru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil faqri. Dia itu ketika di dunianya mencela Nabi alaihi salatu wasallam dengan kefakiran. Wa kanat tahtadibu fa'ayyarat bidzalik. Dan dia selalu membawa kayu bakar. Fa'ayyarat bidzalik. Lalu dia mencela Nabi alaihi salatu wasallam dengan itu. Menyakiti Nabi alaihi salatu wasallam dengan kayu bakar yang dia bawa. Namun lebih tepat penafsiran yang ada di atas. Wallahu a'lam. Qala Sa'id bin al-Musayyib, berkata Sa'id bin al-Musayyib, kanat laha qiladatun fakhiratun faqalat la unfiqannaha fi adawati Muhammadin. Ada istrinya Abu Lahab ketika menghadapi dakwah Nabi alaihi salatu wasallam, dia ini memiliki kalung yang amat sangat berharga, kalung yang mewah. Lalu berkata, benar-benar akan aku infakkan kalung ini di dalam memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'aqabahallahu biha hablan fi jidiha min masadin nar. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kalung tersebut akibat perbuatannya tali yang diletakkan di lehernya dari sabut neraka. Sabut neraka yang menyala-nyala. Berikutnya makna daripada fi jidiha hablum mim masad. Makna al-masad adalah leaf, sabut. Berkata Urwah bin Zubair, al-masad salsalatun dzar'uha sab'una dhira'an. Rantai masad itu rantai yang panjangnya 70 hasta. 70 hasta. Ini sifat masad
yang Allah Ta'ala kalungkan di leher istri Abu Lahab ketika berada di neraka. Wa As-Sauri hiya kiladah minar. Al-Imam As-Sauri memberikan penafsiran al-masad adalah kiladah minar, kalung dari api. Tuluha sab'una dhira'an, panjangnya 70 dhira'. Panjangnya 70 dhira'. Perhatikan jamaah rahimani wa rahimakumullah wa zainallahu yakum. Api yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di neraka dipakai untuk menyiksa itu adalah 63 bagian dari 70 api yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. (69 bagian itu memang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang masuk di neraka. Adapun 1 bagian Allah Subhanahu wa taala berikan buat orang-orang yang ada di dunia ini yang memiliki banyak kemanfaatan buat penduduk dunia, termasuk kita. Bisa kita pakai untuk memasak, bisa kita pakai untuk membakar apa yang harus kita bakar, dan seluruhnya banyak kemanfaatan buat kita. Dan seluruh api yang ada di dunia ini cuma 1 bagian dari 70 bagian yang ada. Cuma 1 bagian saja. Panasnya itu bisa melelehkan besi baja. Api neraka itu 69 bagian. Kalau api dunia saja itu bisa melelehkan baja, lalu seberapakah panasnya api neraka yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk membakar para penghuninya? Maka itu amat sangat panas sekali. Bahkan orang yang paling ringan mendapatkan siksaan, sebagaimana Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, itu diletakkan di neraka yang paling atas. Kakinya itu di neraka, telapak kakinya itu di neraka, akan tetapi ubun-ubunnya itu selalu mendidih karena saking panasnya, dan itu tidak pernah sama sekali berhenti selama-lamanya mendapatkan siksaan yang seperti itu. Itu bagi orang yang mati dalam keadaan kafir, yang mati dalam keadaan musyrik. Sebagaimana Abu Thalib, sebaik apapun manusia, di dalam bermuamalah antar sesama, kalau mati dalam keadaan kafir atau mati dalam keadaan musyrik, maka itu akan kekal di neraka selama-lamanya. Kalau kita perhatikan Abu Thalib, paman Rasulullah SAW, betapa besar kebaikan yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang masuk Nabi alaihi salatu wassalam sepeninggal kakeknya Abdul Muthalib, hingga menikah, hingga diangkat menjadi Nabi alaihi salatu wassalam di usia 40 tahun. Dan ketika banyak orang-orang musyrikin, termasuk Abu Lahab, berkata-kata kasar terhadap Nabi alaihi salatu wassalam, maka Abu Thalib menyatakan diri
saya akan selalu berikan pembelaan terhadap dirimu dan saya akan selalu memberikan pengawasan buat dirimu. Lakukan apa yang kau diperintahkan untuk melakukannya. Itu kata Abu Thalib. Lakukan. Akan tetapi dia mengatakan, akan tetapi hatiku ya tidak sepakat dengan apa yang kamu ajarkan. Itu Abu Thalib. Kebaikan dilakukan, akan tetapi keyakinan itu tidak menerima. Keyakinannya tak menerima dakwah tauhid yang diajarkan oleh Ar-Rasul Muhammad SAW. Akhirnya masuk di neraka. Seringan apapun siksaan yang Allah Ta'ala berikan, itu tetap amat sangat menyakitkan. Perhatikan, 69 bagian dari 70 api yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Maka hendaknya kita selalu waspada. Jangan sekali-kali kita meremehkan urusan-urusan kesyirikan, urusan kekafiran. Karena kalau kita mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan musyrik, fal'iyadzubillah, itu akan kekal di neraka selama-lamanya. Berkata Imam Al-Mujahid, saya ulangi, berkata Imam Mujahid rahimallahu ta'ala, fi jidha hablum min masad, ay tuqun min hadidin, tuqun min hadidin, ya berupa kalung dari besi. Itu tali yang dikalungkan itu dari besi. Ala tara annal araba yusammuna al-bakrah masadan. Tidakkah engkau mengetahui sesungguhnya orang Arab menamakan bakrah itu masadan. Bakrah itu kerean. Wa qala Ibnu Abi Khatim haddatsana Abi wa Abu Zur'ah qala haddatsana Abdullah Ibnu Zubair Al-Humaidi haddatsana Sufyan haddatsana Al-Walid Ibnu Katsir an Abi Budus an Asma binti Abi Bakar qalat. Ini dari Asma binti Abi Bakar, beliau berkata, lama nazalat tabbat yada abi lahabi wa tab, tatkala turun firman Allah, celaka kedua tangan Abu Lahab. Akbalat al-aura, ini dalam riwayat yang lain disebutkan al-aura. Siapa dia? Adalah Arwah, istri Abu Lahab, Ummu Jamil bintu Harb. Ada sebagian ahli tafsir menyebutkan namanya Al-Aura, ada sebagian yang menyebutkan namanya adalah Arwah. Walaha wululatun wa fi yadiha fahrun. Dia itu berteriak, dia berteriak dengan kerasnya dalam keadaan mencaci. Dia itu berteriak dengan kerasnya dalam keadaan mencaci. Dia berkata begini, mudhammaman abaina wa dinahu qalaina
wa amruhu asaina. Ini secara terang-terangan. Di saat turun firman Allah Subhanahu wa taala, celaka kedua tangan Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab itu datang berteriak dengan kerasnya mencaci Nabi alaihi salatu wassalam di dalam ucapannya, orang yang tercela kami telah menolaknya, dan agamanya kami meremehkannya, dan perkaranya kami maksiati, kami bermaksiat. Wa amrohu asaina, kami menentang perintahnya, kami remehkan agamanya, tercela, orang yang tercela kami menolaknya. Ini penghinaan, cacian yang disampaikan oleh istrinya Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW. Karena saking marahnya, turun firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa Abu Lahab akan masuk di neraka, termasuk juga istrinya. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun fil masjid wa ma huwa Bakar. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid bersama Abu Bakar. Falamma ra'aha Abu Bakar, lalu tatkala Abu Bakar melihat al-aura atau arwah istri Abu Lahab, qala, berkata, ya Rasulullah, laqad akbalat wa ana akhafu alaik antaraka. Wahai Rasulullah, sungguh dia itu telah datang dan aku khawatir si arwah itu melihat kepada dirimu, karena istrinya Abu Lahab ini adalah orang yang amat sangat kejam, buruk kata-katanya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ingin kalau arwah itu nanti ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan berbuat keburukan terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaha lan tarani, sesungguhnya dia, istri Abu Lahab itu enggak akan bisa melihatku. Wa qara'a Qur'anan ittasama bihi, dan Nabi alaihi salatu wasallam baca Al-Qur'an, terjagalah Nabi alaihi salatu wasallam dengannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah ta'ala berfirman, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala buat Nabi alaihi salatu wasalam. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila kamu membaca Al-Qur'an wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami jadikan antaramu dan antara orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat hijaban mastura. Itu adalah tabir yang ditutupkan. Ada tabir yang ditutupkan. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan tabir yang ditutupkan pada diri Nabi alaihi salatu wasallam, yang tabir itu tak terlihat di hadapan mata-mata manusia, akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak terlihat di hadapan orang yang tidak beriman. Seperti arwah istri Abu Lahab itu tidak bisa melihat Nabi alaihi salatu wasallam. Fa aqbalat hatta waqa'at. Saya ulangi, fa aqbalat hatta waqafat ala Abi Bakar. Lalu
datanglah istri Abu Lahab hingga berhenti di hadapan Abu Bakar. Walam tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia nggak bisa melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu nggak bisa melihat Rasulullah. Padahal Abu Bakar radhiyallahu anhu itu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika istri Abu Lahab itu datang berhenti di hadapan Abu Bakar, tidaklah dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu istri Abu Lahab berkata, "Ya Abu Bakar, inni ukhbirtu anna sahibaka hajani." Wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku diberi kabar, sesungguhnya sahabat kamu, maksudnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hajani, mengejekku. Maksudnya gimana? Ketika turun tabat yada abi lahabi wa tab dan seterusnya, menurut arwah istri Abu Lahab bahwa itu adalah ejekan terhadap istri Abu Lahab, termasuk ejekan terhadap Abu Lahab. Makanya istri Abu Lahab itu amat sangat marah sekali, ingin berbuat jahat terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu mendengar pertanyaan arwah, memberikan jawaban, la wa rabbi hadzal bait ma hajaki, tidak demi Allah, tidak demi pemilik al-bait ini, pemilik Ka'bah, tidaklah dia itu mengejek. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang mengkhabarkan penetapan Abu Lahab, penetapan istrinya, bahwa kedua-duanya itu adalah penghuni neraka. Karena perbuatan keduanya yang selalu menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kabar dari Allah Subhanahu wa taala, itu bukan ejekan, tapi pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mendapati ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang menetapkan seseorang bahwa itu adalah ahlun nar, hendaknya kita mengatakan bahwa dia itu adalah ahlun nar. Atau kita mendapatkan dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam bahwa orang tersebut adalah ahlun nar, maka hendaknya kita menetapkan juga bahwa dia itu adalah ahlun nar. Adapun kalau memang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam berupa nama orang-orang tertentu, maka kita nggak boleh. Kita nggak boleh, wah dia itu alunar, dia itu alunar, nggak boleh seperti itu. Adapun kalau kita mengatakan secara umum, tidak kita menyebutkan orang tertentu sebagaimana dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang orang musyrik mati dalam keadaan musyrik, maka orang itu akan kekal di neraka selama-lamanya. Kita nggak masalah mengatakan seperti itu. Seperti wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa ma lidzalimina min ansar. Barang siapa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala karamkan dia masuk surga dan tempatnya adalah di neraka. Dan orang-orang musyrikin, orang-orang zalim itu tidak memiliki penolong-penolong. Maka kita katakan demikian. Demikian juga orang-orang yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam. Orang mati agamanya bukan agama Islam.
Maka kita bukan menunjuk seseorang, enggak. Akan tetapi kita katakan siapapun orang yang mati dalam keadaan kafir, tidak beragama Islam, memiliki agama selain Islam, maka orang itu akan kekal di neraka selama-lamanya dan seluruh amal-amal kebaikannya hapus, tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak menyebutkan nama orangnya, enggak menyebutkan orangnya, akan tetapi kita sampaikan secara umum siapapun orang yang mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik. Dan di dalam surah ini disebutkan Abu Lahab dan istrinya masuk di neraka kekal selama-lamanya. Sebaliknya, kita nggak boleh mengatakan bahwa orang itu min ahlil jannah, orang itu min ahlil jannah, kecuali memang ada dalil dari Alkitab dan Sunnah bahwa ada penetapan orang yang bernama ini nanti masuk dalam surga. Seperti contohnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan juga yang lainnya 10 sahabat yang diberi kabar akan masuk dalam surga. Seluruh ahlul Badar, orang yang ikut perang Badar, seluruh orang yang mereka itu mengikuti perjanjian Hudaybiyah, para sahabat Ansor dan Muhajirin, mereka semuanya adalah ahlul jannah. Maka kita katakan begitu, mereka adalah ahlul jannah. Ada yang sifatnya disebutkan secara umum seperti Muhajirin dan Ansor, ada yang disebutkan satu persatu, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Seperti yang lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Zubair bin Awam dan lain sebagainya. Itu kan disebutkan satu persatu oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Adapun yang tidak disebutkan, maka kita katakan orang yang mati dalam keadaan mukmin nantinya masuk di dalam surga. Dan kita tidak menyebutkan apa? Orang itu, wah dia itu pasti dijamin surga, nggak bisa. Karena ada seorang sahabat di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Itu ada seseorang yang ikut di dalam peperangan. Orang yang ikut di dalam peperangan, dan itu benar-benar pemberani yang terdepan di setiap peperangan. Ada seorang sahabat mengatakan begini kepada orang tersebut, beruntung dia pasti masuk surga. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la huwa finnar, dia di neraka. Ya memang benar di mata manusia orang itu melakukan amal kebaikan, amal keimanan, namun kita tidak tahu akhirnya seperti apa. Maka dari itu kita tidak bisa menilai seorang pasti dia masuk di dalam surga, walaupun mati di dalam peperangan. Yang akhirnya ada seorang sahabat itu karena ingin meyakinkan betul apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwa seorang pejuang yang hebat itu ternyata finnar, selalu diikuti ke tempat manapun dia itu berlari, maka diikuti dengan lari, berjalan diikuti dengan berjalan, hingga akhirnya mendapatkan luka-luka yang amat sangat parah sekali, dan akhirnya orang itu mati bunuh diri. Sesudah itu langsung datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Shadaqa Rasulullah, shadaqa Rasulullah. Bilangnya seperti itu, benar Rasulullah, benar Rasulullah. Makanya hendaknya kita juga waspada buat diri kita sendiri. Ini buat diri kita sendiri. Dengan peringatan dari Nabi alaihi salatu wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahlil jannah fima ra'ahu nas wa huwa min ahlin nar.
Sesungguhnya ada orang yang melakukan amalan ahlul jannah di hadapan pandangan mata manusia, sedangkan dia itu adalah ahlun nar. Kita tidak mengetahuinya. Kita nilai secara zahir dia itu adalah orang baik, mudah-mudahan dia masuk di dalam surga, tapi masalah batin kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menetapkan bahwa orang itu pasti masuk di dalam surga. Kita enggak, kecuali ada dalil dari Alkitab dan Sunnah yang menetapkan demikian. Karena itu adalah perkara ghaib. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam memberikan penilaian adalah penilaian secara zahir dan tidak menetapkan orang yang berbuat maksiyah itu dipastikan ahlun nar, orang yang ahlu ta'ah dipastikan ahlul jannah, enggak. Kecuali kalau memang benar-benar ada dalil yang menunjukkan demikian. Wallahu a'lam. Kita cukupkan kajian malam ini. Apa mungkin ada pertanyaan? Sudah cukup? Kita akhiri, mudah-mudahan kajian malam ini memberikan manfaat buat kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.